Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum data bab 6 yang berjudul Analisis Regresi Linear Sederhana. Saya Eva Maulia sebagai narator pertama, lalu ada Arya Ridho Malik, Nashwara Mahadani Hartarto, Siti Rohmah, dan Zahra Kamila Hasan yang akan menjadi narator berikutnya menjelaskan hasil dari praktikum data bab 6 setelah saya. Di sini kami menggunakan data pengaruh lama usaha dan jam kerja terhadap omset penjualan teh poci dalam jumlah cup di Karawang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Nah, untuk datanya sendiri dan dari output SPSS-nya bisa dilihat di gambar. Lalu di sini saya akan menjelaskan metode enter. Metode enter ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Di sini terlihat hasil dari metode enter yang keluar dari data kelompok kami. Nah, di sini ada lama usaha yaitu A sebagai all requested variables entered. Lalu ada variables entered atau removed sebagai B, yaitu jumlah cupnya ya. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, kita di sini akan lanjut membahas tentang persamaan regresi linear sederhana yang gunanya itu untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X dan Y-nya di sini. Dari hasil tabel output yang bisa kita lihat, hasil persamaannya yaitu Y sama dengan 135,000 plus 7,813X. Artinya 135,00 itu nilainya tetap atau konstanta. Jika kalau lama usaha atau variabel X-nya sama dengan 0 pun, jumlah cupnya tetap ada segitu, dia akan berubah. Dan 7,813 itu angka yang nunjukin kalau lama usahanya itu nambah satu satuan, jumlah cupnya pun ikut nambah sekitar 7,813. Jadi kesimpulannya dari hasil output tersebut ada pengaruh positif dari lama usaha atau variabel X terhadap jumlah cup atau variabel Y. Artinya makin lama usaha dijalankan, makin banyak juga cup yang bisa dijual atau terjual. Dan tapi nilai sig atau signifikan dari output tadi 0,545 yang artinya lebih besar dari 0,05 atau batas umum dalam statistik. Karena itu hasilnya tidak signifikan secara statistik. Jadi secara angka kelihatan ada pengaruh, tapi belum cukup kuat untuk dianggap berarti secara ilmiah. Lanjut untuk uji hipotesis pada regresi linear sederhana. Tujuannya apa sih hipotesis regresi linear sederhana? Tujuannya itu untuk mengecek apakah lama usaha benar-benar berpengaruh signifikan terhadap jumlah cup yang terjual. Nah, cara hipotesisnya yaitu HO atau hipotesis 0 itu sama dengan lama usaha nggak berpengaruh signifikan terhadap jumlah cup, dan H1 atau hipotesis alternatif lama usaha berpengaruh signifikan terhadap jumlah cup. Caranya bagaimana? Caranya yaitu ada dua. Yang pertama melalui membandingkan nilai sig value dengan alpha 0,05 dengan atau satu cara lagi yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai membandingkan nilai sig atau v-value dengan alpha. Berdasarkan tabel ANOVA yang diberikan nilai signifikan atau sig dan v-value pada tabel ANOVA adalah sebesar 0,545. Dengan membandingkan nilai sig ini dengan nilai alpha,
yang ditetapkan sebesar 0,05. Nilai SIG yang sebesar 0,05 0,545 lebih besar dari nilai alfa yang sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen lama usaha secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang jumlah kap. Ini berarti bahwa variasi dalam lama usaha tidak secara signifikan menjelaskan variasi dalam jumlah kap pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu B. Membandingkan nilai T hitung atau TH dengan T table atau TA. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T yaitu berpengaruh jika nilai T hitung atau TH lebih dari sama dengan T table atau TA. Dan tidak berpengaruh jika nilai T hitung atau TH kurang dari T table atau TA. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan dari analisis, nilai T hitung atau TH untuk variabel lama usaha adalah 0,633 dengan derajat bebas atau DB sebesar 8 dan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 2 arah. Nilai T table adalah 2,306. Membandingkan dari kedua nilai tersebut, T hitung 0,633 kurang dari T table 2,306. Sesuai dengan kriteria keputusan uji hipotesis karena nilai mutlak T hitung 0,633 lebih kecil dari nilai T table 2,306, maka variabel lama usaha tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah kap. Ini berarti bahwa perubahan pada lama usaha tidak memiliki dampak yang cukup kuat atau signifikan untuk memprediksi perubahan pada jumlah kap. Atau dengan kata lain, lama usaha tidak secara signifikan mempengaruhi jumlah kap dalam model regresi ini. Hasil ini konsisten dengan kesimpulan dari perbandingan nilai SIG atau p-value yang juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Halo teman-teman semuanya, di sini saya Zara akan menjelaskan analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan analisis korelasi ada dua aspek yang perlu diukur loh teman-teman. Yang pertama, besar kekuatan korelasi atau hubungan. Yang kedua, arah korelasi atau hubungan. Dan ada dua contohnya ya, misalnya positif. Positif itu bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Misalnya, jika X naik, maka Y ikut naik. Dan bila X turun, maka variabel Y-nya ini turun. Lalu ada negatif. Negatif itu bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. Misalnya, jika X naik, maka Y turun. Lalu ada hasil dan kesimpulannya. Berdasarkan analisis koefisien korelasi, terdapat korelasi positif yang sangat lemah antara lama usaha dan jumlah kap. R sama dengan 0,218. Ini mengindikasikan bahwa semakin lama usaha, semakin cenderung jumlah kap meningkat. Namun, hubungan ini tidak kuat. Selain itu, variabel lama usaha hanya mampu menjelaskan sekitar 4,8%. Dan total variabel pada jumlah kap R sama dengan 0,048. Nilai adjustor R dari R square yang negatif lebih lanjut menegaskan bahwa model ini sangat buruk dalam memprediksi jumlah kap secara keseluruhan. Meskipun ada arah hubungan yang positif, kekuatan hubungan tersebut sangat kecil. Dan lama usaha bukanlah prediktor yang signifikan atau kuat untuk menjelaskan perubahan pada jumlah kap dalam model ini. Lalu di sini ada analisis koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana. Dapat dilihat pada nilai R square atau R2 yang terdapat pada tabel model summary. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini tabelnya seperti apa. Lalu kesimpulannya adalah
Berdasarkan hasil analisis regresi, uji signifikasi, p-value dan t-testnya, uji ANOVA, dan analisis koefisien determinasi, dapat disimpulkan bahwa lama usaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap jumlah cup. Pertama, pengaruh atau signifikasi, baik dari nilai sig 0,545 maupun perbandingan T hitung 0,633 dengan T table 2,306. Hasilnya konsisten, menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan. Nah, ini berarti perubahan pada lama usaha tidak secara berarti memprediksi perubahan pada jumlah cup. Yang kedua, kekuatan hubungan atau korelasi. Koefisien korelasi atau R sebesar 0,218 menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat lemah. Artinya, jika lama usaha meningkat, jumlah cup cenderung sedikit meningkat, namun hubungannya sangat tidak kuat. Selanjutnya, yang ketiga ada daya prediksi model atau determinasi. Koefisien determinasi atau R square sebesar 0,048 berarti hanya sekitar 4,8% variasi jumlah cup yang dapat dijelaskan oleh lama usaha. Nilai dasar R square yang negatif minus 0,071 lebih lanjut menegaskan bahwa model ini sangat buruk dalam memprediksi jumlah cup. Singkatnya, lama usaha bukan faktor penentu yang signifikan atau kuat untuk jumlah cup dalam model ini. Sekian dari saya dan teman-teman saya, semoga penjelasan ini bermanfaat dan mohon maaf jika kami masih banyak kurangnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.